Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kelima ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah mengenal sejarah atau perkembangan sistem periodik unsur itu sendiri. Semakin banyak unsur yang ditemukan di alam, maka para ilmuwan berusaha untuk mengelompokkan unsur-unsur tersebut berdasarkan kemiripan sifat maupun kenaikan massa unsur tersebut. Perkembangannya ini dimulai dari yang paling sederhana hingga modern dan dicantumkan dalam sebuah tabel yang kita kenal sebagai tabel periodik unsur. Nah, ilmuwan yang pertama kali mengelompokkan unsur-unsur ke dalam suatu kelompok yakni Antoni Lavoisier, di mana pada tahun 1769 Antoni Lavoisier menerbitkan suatu daftar unsur-unsur yang membagi unsur-unsur tersebut dalam unsur logam dan non-logam. Pengelompokan ini merupakan metode yang paling sederhana yang dilakukan oleh para ilmuwan yang didasarkan oleh perbedaan sifat, baik itu sifat kimia maupun sifat fisiknya. Unsur-unsur tersebut dikelompokkan menjadi dua, yakni logam dan logam, di mana logam memiliki sifat berwujud padat pada suhu kamar, mengkilat jika digosok, merupakan konduktor yang baik, dapat ditempa atau direnggangkan, dan merupakan penghantar panas yang baik. Sedangkan non-logam memiliki sifat tidak mengkilat jika digosok kecuali intan atau karbon, ada yang berupa zat padat, cair, atau gas pada suhu kamar, bukan konduktor yang baik, umumnya rapuh terutama pada berwujud padat, kemudian bukan penghantar panas yang baik. Namun ternyata dalam beberapa waktu masih ditemukan beberapa unsur yang memiliki sifat logam dan logam, atau yang disebut sebagai unsur metaloid. Jadi unsur metaloid ini adalah unsur yang memiliki dua sifat, yakni memiliki sifat logam juga dan memiliki sifat non-logam, atau juga bisa kita kenal sebagai unsur semi logam. Misalnya unsur silikon, antimon, dan arsen. Jadi, pengelompokan yang dilakukan oleh Lavoisier ini masih belum mampu mengelompokkan semua unsur yang terdapat di alam. Kemudian, pada tahun 1829, Johann Wolfgang Dobereiner, seorang ilmuwan Jerman, mengelompokkan beberapa unsur sebagai kelompok 3 unsur yang dikenal sebagai triad Dobereiner. 3 unsur dalam satu kelompok ini memiliki sifat-sifat kimia yang sama dan sifat fisik yang teratur. Dalam triad, sifat unsur kedua merupakan sifat antara unsur pertama dan unsur ketiga, di mana satu kelompok unsur ini memiliki 3 unsur yang mempunyai sifat yang mirip. Dalam triad Dobereiner, atom kedua atau unsur yang kedua atau yang terletak di tengah memiliki massa atom sebesar rata-rata massa atom yang pertama dan yang ketiga. Misalnya, pada unsur pertama ada litium, unsur kedua ada natrium, dan unsur ketiga kalium, di mana 3 unsur ini memiliki sifat yang sama, namun memiliki massa atom yang berbeda-beda pula. Unsur kedua atau natrium memiliki massa atom yang sama dengan rata-rata massa atom unsur pertama dan unsur ketiga. Nah, cara membuktikannya ialah massa atom unsur pertama yakni litium ditambah dengan massa atom unsur ketiga yakni kalium, kemudian dibagi 2. Maka hasilnya akan mendekati atau sama dengan massa atom unsur kedua. Kemudian pada beberapa tahun kemudian, pada tahun 1864, John Alexander Reina Newlands, seorang ilmuwan Inggris, mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan keterkaitannya dengan sifat unsur. Jika unsur-unsur diurutkan letaknya sesuai dengan kenaikan massa atom relatif, maka sifat unsur akan terulang pada setiap unsur ke-8. Dengan kata lain, unsur yang pertama dengan unsur yang ke-8 memiliki sifat yang sama. Kemudian unsur yang kedua dan unsur yang ke-9 memiliki sifat yang sama. Unsur yang ketiga dan unsur yang ke-10 memiliki sifat yang sama, dan seterusnya. Keteraturan ini atau pola
yang dibuat oleh Newlands ini sesuai dengan pengulangan not lagu atau oktav. Maka dari situlah terbentuk hukum oktav. Setelah 4 tahun Newlands mengusulkan hukum oktav, maka pada tahun 1868 Lothar Meyer, seorang ilmuwan Jerman, mengusulkan sistem periodik berdasarkan massa atom. Menurut Meyer, volume atom suatu unsur yang diplotkan dengan massa atom tersebut akan membentuk sebuah grafik yang berperiodik secara teratur, sehingga unsur-unsur yang mirip membentuk suatu keteraturan. Jadi, Meyer ini menyusun unsur-unsur berdasarkan massa atom sehingga terbentuklah sistem periodik Meyer. Kemudian, pada tahun berikutnya, tahun 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev, seorang ilmuwan asal Rusia, menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Mendeleev menyimpulkan bahwa jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik atau secara berkala. Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang disebut sebagai golongan, dan unsur-unsur yang berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dalam lajur horizontal yang disebut sebagai periode. Maka pada penelitian yang dilakukan oleh Mendeleev ini, kita sudah mengetahui mengenai golongan dan periode yang terdapat di dalam suatu sistem periodik unsur. Kemudian daftar periodik Mendeleev dipublikasikan pada tahun 1872. Periodik Mendeleev ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh tabel periodik Mendeleev yaitu: pertama, unsur-unsur dalam satu golongan memiliki sifat kimia dan sifat fisik yang mirip dan berubah secara teratur. Valensi tertinggi suatu unsur sama dengan nomor golongannya. Kemudian, dapat meramalkan unsur-unsur yang belum ditemukan yang akan mengisi ruang-ruang kosong yang disediakan pada tabel periodik. Lalu, adapun kekurangan dari tabel periodik Mendeleev itu sendiri, yang pertama, panjang baris tidak sama dan tidak dapat menjelaskan mengapa seperti itu. Kemudian, ada unsur yang tidak disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Contohnya, unsur tellurium yang dilambangkan dengan Te yang memiliki massa atom 128 berada di kiri atau sebelum unsur iodin atau yang dilambangkan dengan I yang memiliki massa atom 127. Hal ini dikarenakan unsur yang mempunyai kemiripan sifat diletakkan dalam satu golongan. Kelemahan selanjutnya ialah sukar meramalkan massa unsur yang belum diketahui secara tepat karena selisih massa kedua unsur yang berurutan tidak sama. Dan yang terakhir, tidak dapat menjelaskan penyimpangan anomali unsur hidrogen dari unsur yang lain. Kemudian, untuk menyempurnakan atau memecahkan masalah yang terdapat dalam kelemahan tabel periodik Mendeleev, maka pada tahun 1913 oleh Henry Moseley, seorang ilmuwan asal Inggris, melakukan sebuah penelitian atau eksperimen dengan melakukan pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X. Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Moseley, maka dapat disimpulkan bahwa sifat dasar atau bukan didasari oleh massa atom relatif, melainkan berdasarkan kenaikan jumlah proton. Diakibatkan adanya unsur-unsur yang memiliki massa atom yang berbeda, tapi memiliki jumlah proton yang sama atau disebut dengan isotop. Pengelompokan unsur-unsur yang dilakukan oleh Moseley ini dikenal sebagai sistem periodik modern. Dengan menyusun unsur-unsur menurut kenaikan nomor atom, maka masalah yang dijumpai pada tabel periodik Mendeleev dapat terpecahkan. Sistem periodik modern ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai letak unsur dalam sistem periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur, kita mengenal istilah periode dan golongan, di mana periode ini merupakan lajur-lajur horizontal yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Dalam tabel periodik unsur terdapat 7 periode.
Sedangkan golongan merupakan lajur-lajur vertikal yang disusun berdasarkan kemiripan sifat, di mana pada tabel periodik terdapat 8 golongan. Nah, golongan ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, golongan A atau golongan utama yang terdiri dari golongan 1A sampai 8A, dan golongan B atau golongan transisi yang terdiri dari 1B sampai dengan 8B. Letak suatu unsur pada golongan utama ditentukan menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit maupun subkulit. Jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit S atau P, maka unsur tersebut berada pada golongan A. Golongan dapat ditentukan dari jumlah elektron valensinya, sedangkan periode dapat ditentukan oleh subkulit. Contohnya, untuk mengetahui golongan dan periode dari unsur kalium yang memiliki nomor atom 19, maka dapat kita tentukan melalui konfigurasi elektronnya. Di mana untuk pengisian elektron dalam atom, kita menggunakan aturan Aufbau, yakni pengisian elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sehingga konfigurasi elektron dari unsur K yang memiliki nomor atom 19, yakni 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Kemudian untuk menentukan golongannya, kita lihat jumlah elektron valensinya, di mana elektron valensi adalah elektron yang berada di orbital kulit terluar dalam suatu atom. Di mana pada konfigurasi elektron ini diketahui bahwa elektron valensinya 1, sehingga golongannya yakni termasuk golongan 1A. Sedangkan cara menentukan periode dapat ditentukan oleh subkulit terluar atau nomor kulit terbesar. Di sini nomor kulit terbesar yakni 4, sehingga periodenya sama dengan 4. Selanjutnya ada golongan transisi atau golongan B, di mana letak unsur pada golongan transisi dapat ditentukan menggunakan konfigurasi elektron sama halnya seperti golongan A. Bedanya ialah unsur-unsur golongan 1B sampai 8B mempunyai elektron valensi yang berakhir pada Ns pangkat X dalam kurung N dikurangi 1 tutup kurung D pangkat Y, di mana X dan Y ini merupakan jumlah elektron dari subkulit tersebut. Misalnya, jumlah X ditambah Y sama dengan 3, maka termasuk golongan 3B. Kemudian, jumlah 3X ditambah Y sama dengan 4, maka termasuk golongan 4B. Dan begitu seterusnya, sampai X ditambah Y sama dengan 12, maka golongannya 2B. Unsur-unsur golongan transisi disebut juga sebagai unsur blok D. Mengapa demikian? Karena unsur-unsur golongan transisi ini identik dengan orbital D, yang mana memiliki elektron valensi yang berakhir pada blok S dan blok D. Untuk memudahkan kalian memahami cara menentukan golongan B atau golongan transisi, maka kita berfokus pada elektron valensi atau elektron kulit terluar dari suatu atom, di mana kita fokuskan di orbital D yang bertemu dengan orbital S, atau orbital D yang berada tepat setelah atau sebelum orbital S. Contohnya pada unsur Fe yang memiliki nomor atom 26, di mana konfigurasi unsur Fe yang memiliki nomor atom 26 yakni 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Elektron valensi berada pada subkulit D, artinya Fe ini termasuk golongan B. Atau dapat kita lihat juga bahwa orbital S bertemu dengan orbital D. Maka hal inilah yang menyebabkan bahwa Fe termasuk golongan B, bukan golongan A. Seperti halnya dengan golongan A, cara menentukan golongannya kita lihat
dari elektron valensi, di mana orbital S yang memiliki 2 elektron ditambah dengan elektron yang berada di orbital D, yakni 6. Jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. Lebih tepatnya 8B. Kemudian untuk menentukan periodenya, kita lihat elektron valensinya berada pada kulit berapa atau kulit terluar dari atom tersebut. Kita lihat bahwa kulit terluar dari atom Fe ialah 4, sehingga periode dari Fe itu sendiri adalah 4. Dapat disimpulkan bahwa Fe ini berada pada golongan 8B, periode 4. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan keteraturan sifat periodik unsur. Ada 6 yang termasuk sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama, jari-jari atom. Kedua, energi ionisasi. Ketiga, afinitas elektron. Keempat, keelektronegatifan. Kelima, sifat logam dan logam. Dan yang keenam, kereaktifan. Yang pertama kita bahas adalah jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom sampai kepada kulit terluar suatu atom. Secara periodik, dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom cenderung semakin besar sebagaimana pertambahan kulit elektron. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin kecil sebagaimana bertambahnya nomor atom, maka bertambah pula jumlah proton. Dengan bertambahnya jumlah proton muatan elektron efektifnya, maka makin besar pula gaya tarik terhadap elektron terluar. Jadi, dalam satu golongan dari atas ke bawah itu memiliki jarak yang semakin jauh atau semakin besar dikarenakan semakin bertambahnya kulit. Jadi, antara inti atom dan elektron dari kulit terluar itu jaraknya semakin jauh dikarenakan kulit atom tersebut semakin banyak atau bertambah, yang menyebabkan jarak inti dan elektron itu semakin menjauh. Sedangkan dalam satu periode, semakin banyaknya elektron valensi yang berada di kulit terluar, maka jaraknya semakin dekat atau gaya tariknya itu semakin dekat dengan inti atom, yang menyebabkan orbital atau jarak antara inti atom dan elektron valensi terluar itu semakin mencut atau mendekat dengan inti atom. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada tabel jari-jari atom berikut. Sifat kedua yakni energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Dalam satu golongan, dari atom ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh jari-jari atom yang bertambah, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung besar. Hal ini disebabkan jari-jari atom berkurang sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kuat. Jadi intinya energi ionisasi berkaitan erat dengan jari-jari atom atau jarak dari inti atom dengan elektron valensinya. Semakin kecil jarak atau jari-jari atom, maka semakin besar pula energi ionisasinya. Mengapa? Karena perlu energi yang besar untuk melepaskan elektron valensinya atau elektron yang berada di kulit terluarnya. Sedangkan semakin besar atau semakin jauh jari-jarinya, maka semakin mudah atau semakin kecil pula energi ionisasi yang diperlukan untuk melepaskan elektron valensi tersebut. Sifat ketiga yakni afinitas elektron, di mana afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung berkurang. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, maka afinitas elektron cenderung semakin besar, dengan banyaknya pengecualian. Afinitas elektron ini memiliki pengecualian terhadap unsur alkali tanah dan gas mulia. Semua unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bertanda negatif.
afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. Golongan halogen ini adalah golongan yang terdapat pada unsur kimia 7A. Semakin negatif nilai afinitas elektron, maka semakin besar kecenderungan atom atau ion menerima elektron, atau bisa dikatakan bahwa afinitas terhadap elektronnya semakin besar. Yang keempat adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan atau kemampuan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Jadi apabila unsur memiliki energi ionisasi dan afinitas elektron yang besar, maka tentu pula mempunyai keelektronegatifan yang besar pula. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, elektronegativitasnya cenderung semakin kecil. Dari satu periode kiri ke kanan, elektronegativitasnya cenderung semakin besar. Hal ini juga berkaitan dengan jari-jari atom, di mana apabila jarak jari-jari atom semakin besar, maka semakin kecil pula elektronegativitasnya. Namun apabila jari-jarinya kecil, maka elektronegativitasnya semakin besar. Sifat yang kelima, yakni sifat logam dan logam. Sifat logam berkaitan dengan keelektropositifan, yaitu cenderungan atau kemampuan atom untuk melepas elektron dan membentuk ion bermuatan positif. Jadi semakin besar energi ionisasinya, semakin sulit melepas elektron, maka semakin berkurang sifat logamnya. Secara periodik, dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar, dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Sifat non-logam berkaitan dengan keelektronegatifan tadi, yakni kemampuan atom untuk menyerap elektron. Secara periodik, dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil, dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar sifat non-logamnya. Sifat yang terakhir adalah kereaktifan. Kereaktifan bergantung pada kecenderungannya melepas atau menarik suatu elektron. Unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 1A. Mengapa? Karena golongan 1A ini lebih mudah melepas elektron, sedangkan non-logam yang paling reaktif adalah golongan 7A, karena golongan 7A lebih mudah menarik elektron. Secara periodik, dalam satu periode dari kiri ke kanan, kereaktifannya bertambah hingga golongan 7A. Sedangkan golongan 8A atau gas mulai ini sangat tidak reaktif, karena elektronnya sudah stabil dan tidak perlu menarik atau melepaskan elektron. Kereaktifan ini juga berkaitan dengan reaksi antar unsur. Jadi, semakin reaktif maka semakin mudah pula untuk bereaksi dengan unsur lain. Apabila semakin tidak reaktif, maka semakin sulit pula untuk bereaksi dengan unsur-unsur lain. Sekian penjelasan saya terkait sistem periodik unsur. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.